Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Marula Channel. Dan kami tidak akan bosan-bosannya memberikan informasi-informasi tentang pemilu, tentang fakta dan juga data tentang pilpres yang terjadi saat ini. Guys, tim Amin bikin rekapitulasi tandingan dan telusuri setiap TPS di Indonesia. Tim Amin menghimbau semua para relawan, partisan dan juga simpatisan serta para pendukung perubahan untuk mengawal penghitungan suara di setiap KPU. Dan mereka juga mengajak untuk tetap semangat karena kemungkinan besar Amin akan masuk 2 putaran. Oke, mantap. Nah, seperti apakah aksi dari mereka? Mari kita saksikan. Let's go. Kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia. Ini waktu deklarasi Pada hari ini, saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62%, perhitungan real count dan C1 yang telah kami rekapitulasi. Semua penghitungan, namun 14 semua Februari lembaga survei ulang lagi ya, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo menang sekali putaran. Pak, yang banyak di itu gimana Pak? Hasil survei yang siapa? Dari indikator. Jadi survei itu tergantung siapa yang bayar. Ya. Kita punya survei sendiri, survei kita bagus. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marskal Madya TNI Purnawirawan M. Sogi selaku Ketua Timnas 01 menghimbau kepada seluruh saksi dan pejuang perubahan dimanapun kalian berada. Saya berharap saksi maupun pejuang perubahan yang memiliki C1 dari TPS masing-masing segera dikirim ke hotline Timnas. Nomornya nanti ada di bawah sini ya, untuk bukti ya. Kalau diperlukan atau kalau memungkinkan, kami akan mengundang seluruh saksi di 820.000 TPS tersebut, khususnya untuk 01 untuk datang ke Jakarta membawa C1 dan data-data fakta lapangan agar kita sampaikan ke KPU, karena selama ini banyak data-data C1 di KPU tidak sesuai dengan yang aslinya. Mudah-mudahan C1 ini segera bisa dikirim kepada hotline di bawah ini. Selamat berjuang, kita masih menunggu C1 dari kalian sehingga kita yakin bisa masuk di putaran kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Divisi apa nih kalau boleh tahu? Berarti ini luar biasa guys, kemenangan sudah di depan mata guys. Semangat, semangat. Semua data C1 yang tidak sesuai di dalam website KPU ataupun aplikasi Sirekap. Ya, so far sih cukup banyak dan nilainya juga ada puluhan ribu suara yang sudah kita jumlahkan. Ini kan seluruh Indonesia, ini semuanya lagi kerja. Ini per wilayah atau gimana? Bagaimana cara untuk mencari data-datanya? Oke, jadi untuk hari ini kita fokus di Pulau Jawa. Ya, teman-teman masing-masing udah dapat bagiannya. Oh gitu, ini daerah mana? Daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah? Jadi cek data-data C1 Jawa Tengah? Iya, mantap. Oh, luar biasa. Kakak yang baju yang kerudung merah? Jawa Barat. Jawa Barat. Selanjutnya? NTB. NTB. Oh, Masnya? NTB. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Yogyakarta. Yogyakarta, wah semuanya. Mantap, Selanjutnya mantap. yang belakang ini ngecek lagi daerah mana? Semangat terus. Daerah Semangat Lampung. terus. Oke. DKI Jakarta. Wah semuanya ya. DKI Boleh nggak sih Jakarta. lihat contohnya yang dicek seperti apa? Ada nggak? Boleh. Yang ada kekeliruan atau kecurangan coba? Oke, jadi mungkin ini ya, kita masuk ke Sumatera Utara. Sumatera Utara. Mana Sumatera Utara? Sumatera Utara. Sumatera. Oke, ini yang tengah ya. Yuk, silakan. Jadi kan di sini terlihat ya yang di input suaranya Untuk nomor 1 berapa? 87. 87. Untuk paslon 2 Wis. 894. Ya. Paslon 3 894. 8 suara. Kalau berdasarkan C1, mana data C1-nya? Mana ada Oke. satu?
Langsung aja C1-nya. Ini ya? Jadi udah dibuka C1-nya. Mana Kak yang boleh? Ini yang di tengah. Yang Bisa tengah ini dicek ya. agak buram ya. Kita cek langsung. Yes. Ini ntar aku terangin ya. Oh benar. Oke, jadinya berapa nih? Nih untuk paslon 1 nilai aslinya 87 ya. Bener nggak dengan yang tadi? Bener. 87. Ya. Terus? Paslon 2 94. Paslon 3 8. Nah, yang 94 nih terinputnya 800. Jadi tinggi sekali gitu, tidak sesuai dengan form C1. Oke, Mbak Teti lawyer. Benar-benar membagongkan. Oke, Mbak Teti seorang lawyer dan sudah memverifikasi data C1 yang ada di KPU, dan hasilnya tadi benar-benar terjadi hal yang berbeda antara C1 dengan yang diinput. Betul. Nah, artinya memang benar-benar terjadi penggelembungan atau seperti apa? Boleh. Ya, jadi memang secara yang ada di website memang terjadi perbedaan data seperti itu. Makanya dengan adanya hal ini kami harapkan, karena ini juga viral di sosial media, dari pihak KPU kami mohon untuk bersikap profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil begitu. Karena kita semua mengharapkan ini adalah pemilu yang bersih seperti itu. Jadi jangan kecewakan rakyat ya. Iya. Terima kasih Kak. Jangan salahkan Tim Hukum Nasional Amin masih terus mendata hasil rekapitulasi suara Pilpres di situs KPU yang tidak sesuai dengan data di formulir C1. Kalau Mas Riki meneliti wilayah mana, Mas? Saya di Jawa Timur. Jawa Timur. Nemuin nggak yang seperti Mbak Teti tadi? Oh, lumayan banyak nih, dan baru aja saya dapat juga di daerah Kalibaru Kulon. Boleh kita lihat ya. Oke. Kita ke sebelah ini sana. bunyi suaranya Pak Tem Lembong ya. Teman-teman, silakan. Tolong dijelaskan dulu yang mana Mas? Ini paslon 1. Iya. 25. Suaranya sih mirip ya. Kedua, paslon 2 itu 407. Oke. Suara sahnya. Paslon 3 ada 38. Oke. Nah, begitu kita lihat dari hasil C1 surat C ini. Nah, di sini jelas sekali bahwa di sini yang ada terjadi penggelembungan suara di paslon 02. Iya. Dari berapa jadi berapa tadi? Dari 107 menjadi 407. Jadi naik 300. Naik 300 ya. gitu ya. 300 Kakak-kakak tim hukum nasional, terima kasih ya waktunya ya. Selamat bekerja, semangat semua. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Ketua KPU Hasyim Asyari sudah resmi meminta maaf karena sudah banyak sekali kesalahan data suara dalam sistem Sirekap, dan Bawaslu pun sudah menegaskan bahwa satu-satunya hasil penghitungan yang dapat melegitimasi pemenang Pilpres 2024 adalah hasil hitung manual berjenjang oleh KPU dan tidak ada yang lain. Dan penghitungan ini baru akan selesai dalam waktu 35 hari. Jadi pertandingannya belum selesai. Jadi tolong sabar. Jadi dengan begini sudah jelas bahwa jangan ada lagi penggiringan opini publik dari kubu 02 dan semua pendukungnya yang menyatakan kalau Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Jadi dengan begini sudah jelas bahwa ucapan selamat kepada Prabowo Gibran oleh Presiden Jokowi adalah prematur dan tidak tepat secara etika. Jangan khawatir, kami pasti akan menerima siapapun paslon yang keluar sebagai pemenang Pilpres nanti, apakah satu putaran atau 2 putaran, asal terbukti bebas dari segala macam kecurangan dan kebusukan. Jadi tolong jangan kalian ganggu lagi jalannya pertandingan. Jangan buat rusuh atmosfer pertandingan dengan melemparkan narasi-narasi yang menggiring opini, berteriak-teriak dan melakukan selebrasi seakan pertandingan sudah selesai dengan Prabowo Gibran sebagai pemenangnya. Biarkan kami menikmati jalannya pertandingan. Jangan ganggu wasit yang memimpin pertandingan. Jadi intinya kepada kubu 02, kepada para pendukung all in, kalian diem aja dulu. Jangan berisik. Pertandingan belum selesai. Kalian belum menang. Kalian diem dulu karena kami mau nonton pertandingannya sampai selesai. Indikasi kecurangan belum dibuktikan. Jangan kalian merusak suasana pesta demokrasi 5 tahunan ini. Oke? Semoga paham dan dapat disikapi dengan baik dan bijak oleh semuanya. Amin. Amin. Oh, mantap. Luar biasa ya abang ini. Jadi kesimpulannya mungkin terdapat kepada KPU ya guys ya. Sebab penyelenggaranya kan mereka ya. Kalau mereka yang bikin salah, ya mereka bertanggung jawab.
sebab kita sebagai rakyat telah memberikan hak suara kita masing-masing kepada pilihan kita masing-masing, tetapi malah masalahnya di KPU ya, apa itu Sirekap atau mereka sendiri yang bikin, kita nggak tahu ya. Yang jelas suara kita adalah kita berikan dan dipermasalahkan oleh KPU, malah dirubah sedemikian rupa banyaknya ya. Nah itulah guys, kalau bisa ini harus kita kawal sampai selesai agar jangan sampai ada sedikit pun kecurangan yang terjadi di Indonesia ini. Semoga pemilu kali ini menjadi contoh dan juga pelajaran untuk kita semua untuk pemilu-pemilu berikutnya. Oke guys, itu dia video reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah nonton. Terus support Marola Channel, Marola TV untuk bisa memberikan informasi-informasi berikutnya tentang kabar-kabar politik di Indonesia ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.